bersama saya Kovino dalam channelku tutorial. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai matematika peminatan. Ini adalah bab suku banyak dan ini adalah bagian mengenai akar-akar suku banyak. Ya, oke, bersama saya Kovino. Kita akan membahas bersama-sama. Jangan di skip dan juga jangan lupa like, subscribe dan share, terutama video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, saya selalu mulai dari konsepnya. Konsep akar dalam suatu persamaan. Ya, jadi pengertian akar suku banyak adalah misalkan Px adalah suatu suku banyak, maka jika Ax plus B adalah faktor dari Px, artinya X sama dengan min B per A merupakan akar dari suku banyak tersebut. Ya, teman-teman sudah bicara tentang teorema faktor, teorema sisa, ini hanya kelanjutannya saja. Jadi kalau kita sudah punya persamaan kuadrat, itu mencari faktor dan mencari akar itu berbeda. Ya, jadi secara gampang misalkan seperti ini teman-teman. Kita punya misalkan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, namanya aja memfaktorkan, berarti akan menjadi seperti ini. Jadi ini x min 2 dan x min 3 ini kita sebut sebagai faktor ya. Jadi sedangkan kalau nanti kita ubah menjadi x sama dengan 2, x sama dengan 3, ini kita sebut sebagai akar. Jadi yang dinamakan dengan faktor itu adalah x min 2 dan x min 3, sedangkan yang dinamakan akar itu adalah nilai x-nya, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Ya, itu perbedaan akar dan faktor ya, seperti itu. Oke, dan beberapa shortcut untuk rumus-rumus nanti di suku banyak itu biasanya kita punya beberapa hal yang masih sering digunakan, walaupun ini masih terbatas, masih bisa sangat berkembang. Jadi kalau ada persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2 itu akan selalu berlaku. x1 plus x2 adalah min b per a dan x1 plus x2 adalah c per a. Lalu kemudian kalau pangkat 3, x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, itu akar-akarnya x1, x2, dan x3 itu akan selalu berlaku. x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. x1, x2 ditambah x1, x3 ditambah x2, x3 itu akan bisa dicari dengan c per a. Kemudian hasil kalinya x1 kali x2 kali x3 itu adalah min d per a. Ya, ini pangkat 2 dan pangkat 3. Untuk pangkat 4, pangkat 5 masih bisa diturunkan lagi. Kemudian konsep beberapa, kalau ada istilah akar berlawanan itu artinya ada dua akar yang saling berlawanan tanda ya, misalkan x1 sama dengan minus x2 atau x2 sama dengan minus x3 dan lain-lain. Tapi kalau ada prinsip akar berkebalikan itu adalah seper. Jadi x1 sama dengan 1 per x2 atau x4 sama dengan 1 per x2 dan lain-lain ya. Oke, itu pengertian saja. Kita coba di beberapa soalnya. Jika min 3 adalah salah satu akar suku banyak 2x pangkat 3 min plus ax kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0, maka tentukan akar-akar yang lain ya. Oke, langsung kita masukkan teman-teman. Jadi kalau ini min 3 itu merupakan akar, berarti tinggal dimasukkan ke x-nya. 2 kali min 3 pangkat 3 plus a kali min 3 kuadrat min 5 kali min 3 plus 3 sama dengan 0 ya. Oke, di sini akan didapat min 54 plus 9a plus 15 plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa dapatkan 9a sama dengan berapa ini? 54 dikurangi 15 berarti 39 dikurangi 3, 36 ya. Berarti a-nya ketemu 4. Nah, dengan a-nya ketemu 4, maka persamaan ini menjadi komplit ya. 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk mencari akar-akar yang lain itu sama dengan kita mencari faktor yang lain. Jadi ini kita bisa gunakan cara yang paling gampang adalah cara Horner. Ya, cara Horner. Jadi kita tinggal masukkan ini 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x plus 3. Lalu kita masukkan di sini adalah angka min 3-nya itu. Sehingga bisa kita masukkan menjadi 2, di sini min 6 ya. Min 2 kali min 3 itu 6, 1, min 3, 0 ya. Di sini pasti menghasilkan angka 0. Dan ini adalah hasil baginya. Ya, hasil bagi ini adalah 2x kuadrat min 2x plus 1. Hasil bagi ini langsung kita bisa faktorkan ya. Kita seolah-olah buat sama dengan 0 lagi. Ya, kita bisa faktorkan menjadi berapa ini? 2x kuadrat min 2x plus 1 ya. Oh, ternyata nggak bisa difaktorkan teman-teman ya. Maaf ya, ini saya coret dulu. Oke, nah ini ternyata nggak bisa difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, ingat rumus persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadratnya a-nya adalah 2,
B-nya min 2 dan C-nya 1. Kita bisa mencari akar-akar dengan rumus persamaan kuadrat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Tinggal kita masukkan nih. Min B berarti 2 plus minus akar B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4 kali 2 kali 1 per 2 kali 2. Jadi ini ketemu 2 plus minus, ini 4 dikurangi 8 ketemu akar min 4 per 4. Artinya kalau akar minus itu berarti dia tidak ada penyelesaiannya. Artinya akar-akar persamaan ini hanya min 3 saja, tidak ada akar-akar yang lainnya. Soal ini bukan soal salah ya teman-teman ya, tapi soal yang memang tidak bisa difaktorkan. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini akar-akar persamaan 4x pangkat 3 min 7x plus 2x, ini min 7x kuadrat, saya revisi sedikit teman-teman ya, plus 2x min 3 adalah 0, adalah x1, x2, dan x3. Tentukan nilai dari x1, x2, x3, lalu kemudian nanti 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3. Nah ini kalau seperti ini kita tidak perlu mencari x1, x2, x3 nya ya, kita langsung bisa gunakan rumus yang tadi sudah ada di slide depan. Jadi kalau hasil kali ya, ini kalau teman-teman membedah dari persamaan pangkat 3 ini A-nya adalah 4, B-nya itu min 7, C-nya itu 2, dan D-nya min 3. Nilai X1, X2, X3 itu bisa langsung dicari dengan rumus min D per A. Sehingga kita tinggal masukkan sebagai min 3 per 4, selesai. Sedangkan ini, 2X1 tambah 2X2 tambah 2X3 itu bisa kita ambil 2 di depan, X1 ditambah X2 ditambah X3 ya. Nah, X1 ditambah X2 tambah X3 itu ada rumus min B per A. Sehingga ini tinggal kita masukkan min B-nya itu min 7 per A-nya 4 ya. Ketemulah 2 dikali 7 per 4 atau kita jadikan 7 per 2. Sedangkan nilai ini X1, X2 ditambah X2, X3 ditambah X1, X3 itu bisa digunakan rumus langsung C per A. Sehingga dapatlah 2 per 4 atau 1 per 2. Itu penggunaan rumus-rumus shortcut yang tadi sempat saya jabarkan di slide depan. Oke, kemudian misalkan seperti ini, jika X sama dengan min 3 merupakan salah satu akar dari ini, tentukan nilai X1 plus 2X2 min X3. Nah kalau seperti ini belepotan teman-teman. Jadi ini X1 nya 1, X2 nya 2, X3 nya min 1. Ini nggak bisa kita gunakan rumus cepat. Kita harus mau nggak mau mencari nilai akar-akarnya. Nah cara mencari nilai akar seperti contoh yang soal pertama tadi. Jadi min 3 nya kita masukkan ke persamaan. Min 3 pangkat 3, min 3 kali min 3 kuadrat, min 10 kali min 3 plus A sama dengan 0 ya. Di sini min 27, min 27 lagi, plus 30 plus A sama dengan 0 ya. Kita dapatkan A nya menjadi berapa ini? Min 54 ditambah 30 min 24, jadi A-nya ketemu 24. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah dengan A-nya ketemu 24, maka persamaan ini menjadi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Nah lalu untuk kita mencari akar-akar yang lain, kita bisa gunakan cara Horner tadi ya. Horner, X pangkat 3 saya tulis 1 min 3X kuadrat min 10x plus 24. Oke ya, kita langsung masukkan dengan min 3 ya. Jadi ini tuh mesti ini teman-teman akarnya. Oke, 1 min 3 min 6, min 6 dikalikan min 3 itu plus 18, 8 min 24 0. Nah di sini kita mendapatkan hasil baginya adalah X kuadrat min 6X plus 8, dan ini bisa difaktorkan menjadi X min 4 X min 2 ya, sama dengan 0, sehingga X nya ketemu 4 dan X sama dengan 2. Nah berarti di sini nilai akar-akarnya itu adalah min 3, 4 dan 2. Nah tapi di sini sudah diketahui ini teman-teman, X1 kurang dari X2 kurang dari X3. Ini yang paling kecil adalah X1, kemudian tengah-tengah X2, yang paling besar adalah X3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa X1 yang paling kecil, berarti X1 nya adalah min 3, X2 nya itu yang 2, dan X3 nya adalah yang 4. Nah dari sini barulah kita ke soalnya.
soalnya diminta X1 ditambah 2X2 dikurangi X3. Tinggal kita masukkan min 3 ditambah 2 kali 2 min 4, ketemulah min 3 ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat contoh soal berikutnya. Persamaan 2x pangkat 3 min ax kuadrat plus 7x min 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar saling berkebalikan. Nah ini teman-teman, tentukan nilai A dan akar-akar persamaan tersebut. Jadi kalau ada akar berkebalikan, kalau ada di sini ini persamaan pangkat 3 ya. Kalau persamaan pangkat 3 berarti kita akan mendapatkan nilai x1, x2, x3. Dimisalkan saja, kalau berkebalikan tuh misalkan x1 sama dengan 1 per x2 ya. Ini terserah teman-teman mau buat x2 sama dengan 1 per x3 juga boleh, terserah, yang penting ada salah satu yang berkebalikan. Nah, dengan ada data seperti ini, kita akan menggunakan rumus ini teman-teman. Jadi, kalau ada soal akar saling berkebalikan, kita akan menggunakan rumus hasil kali. Kenapa? Karena kalau ini x1-nya saya gantikan ke sini, x1-nya saya ganti 1 per x2 dikali x2 dikali x3 sama dengan min d per a. Nah, ini D-nya berapa teman-teman? Ya, ini saya jabarkan di sini dulu ya. A-nya 2, B-nya min A, C-nya 7, D-nya min 2. Ya, sehingga kalau masukkan di sini jadi min D, D-nya itu min 2 per A-nya 2. Oke? Nah, di sini karena ini 1 per X2 dikali X2 itu habis ya. Sehingga kita tinggal dapatkan X3 sama dengan ini 1 ya. Nah, dari sini sudah gampang banget teman-teman. Karena X3-nya sudah ketemu, itu artinya salah satu akar sudah ketemu. Nah, kalau akar sudah ketemu, caranya kembali ke tadi lagi. Akar ini tinggal kita substitusikan ke persamaan. 2 kali 1 pangkat 3 min A kali 1 kuadrat plus 7 kali 1 min 2 sama dengan 0. Di sini didapat 2 min A plus 7 min 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan min A sama dengan min 7, berarti A-nya sama dengan 7. Dengan A-nya sama dengan 7, berarti persamaannya menjadi 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 7x min 2 sama dengan 0 ya. Sementara nilai A-nya sudah kita dapat ya. Lalu berikutnya untuk mencari akar yang lain, sekali lagi kita gunakan Horner. Oke. Nah, 2 min 7 min 2, lalu kita masukkan angka ini 1 ya, lalu dimasukkan di nilai akarnya. 2 di sini 2 min 5 min 5 2 kali ini 2 0 ya. Oke, didapatlah hasil baginya ini teman-teman ya. Ini saya tulis di sini 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0 ya. Kita langsung bisa faktorkan ya. Kalau ini bentuknya bisa difaktorkan. Oke, min 1 dan x min 2, sehingga nanti x-nya akan ketemu setengah dan x sama dengan 2. Jadi sudah menjawab semuanya. Tentukan nilai A, kita sudah dapat A-nya sama dengan 7, dan akar-akar persamaan itu berarti ada setengah, 2, dan ini ya. Jadi kalau kita ditanyakan akar-akar persamaannya, ya sudah ada 3 ini dan ini teman-teman ya. Oke, ya itu tentang soal-soal yang biasa keluar tentang akar-akar cukup banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.